Saya nggak tahu kebenarannya seperti apa ya. Dan buat saya sih bukan soal copot apa nggak copot ya, ya. Tetapi jauh lebih penting Polri mengakhiri posisinya yang kurang beruntung pada perkara ini. Ini kalau ada dalam ring, ya, posisi Polri itu udah terpojok, ya, sudah terpojok dan masih bertahan dengan pukul-pukulan ya dari publik yang cukup keras. Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk apa mempertahankan ya duri dalam daging ya, yang mengganggu merusak citra polisi cukup besar? Untuk apa mempertahankan rekayasa ini sementara Polri juga tentu punya bukti yang saya sampaikan gitu loh. Jadi Polri bisa ngambil inisiatif sendiri membuat laporan model A untuk langsung mengusut eh, siapa saja yang melakukan rekayasa dalam perkara ini gitu. Tidak harus menunggu masyarakat membuat laporan dulu gitu. Ya sudah. Jadi ini kan sekarang Polri sudah kena getahnya gitu loh. Karena mempertahankan skenario atas peristiwa ini sebagaimana 2016 gitu loh. Sementara fakta-fakta baru sudah banyak terungkap gitu loh. Ya akhirnya sebaiknya akhirnya aja drama dagelan yang nggak bermutu ini gitu ya gitu. Jangan mereka 8 orang terpidana ini adalah kasta terendah ya, kemudian kita tidak merasa punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka ya. Jangan sampai ada kesan masa Polri kalah sama kuli bangunan. Nggak boleh begitu buat soal kuli bangunan ya, tapi ini soal hak warga negara yang juga dijamin oleh konstitusi gitu. Jadi kita harus menghentikan pelanggaran HAM yang berlangsung dengan perampasan kemerdekaan 7 orang yang masih dalam. Gitu. Saya berharap satu kepada Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Saripudin, untuk memilih hakim-hakim yang memiliki integritas, ya, yang bisa memutuskan secara adil. Saya berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil kebijakan khusus, mengakhiri penderitaan, mengakhiri perampasan kemerdekaan yang telah negara lakukan kepada 7 orang yang masih di dalam, sambil menunggu kita proses PK yang diajukan gitu. Tapi sebaiknya Presiden memiliki kebijakan khusus untuk mengeluarkan mereka dulu dari penjara. Jadi fakta-fakta yang sudah terang benderang ini menurut saya tidak bisa kemudian kita kembali lagi hanya sekedar pada hal yang bersifat formil, tunggu pembuktiannya di PK. Nggak bisa begitu gitu loh. Ini soal nasib orang, soal hak asasi manusia orang yang sudah dirampas gitu. Harus ada upaya ekstra untuk mengakhirinya. Oh ya tentu. Tetapi maksudnya fakta-fakta yang sudah terungkap ini, ya seharusnya bisa dijadi jalan untuk mengambil langkah-langkah ekstra, ya, bagi pengakhiran peradilan sesat, bagi pengakhiran pelanggaran HAM yang berlangsung yang sudah terjadi. Ya. Jadi bahkan saya mendorong Komnas HAM ya untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat terhadap peristiwa yang dialami oleh 8 orang ini, berangkat dari isu penyiksaan, torture, yang menjadi salah satu isu dalam konteks pelanggaran HAM yang berat. Jadi baik Mahkamah Agung, Presiden, Komnas HAM, termasuk kepolisian harus ada langkah-langkah yang efektif untuk mengakhiri segala pelanggaran HAM yang terjadi atas peristiwa yang tidak pernah ada. Ya sangat tergantung dengan Kapolri saja. Sejauh mana Kapolri ingin menegakkan hukum, menegakkan aturan di internalnya. Ya. Pertanyaannya, apakah perbuatan perampasan mereka dan segala macam kejahatan sudah terjadi terhadap 8 orang ini itu hanya pantas, hanya cukup diselesaikan pada wilayah etik, gitu. Ya. Sementara kalau itu dilakukan oleh sipil itu pasti masuk wilayah pidana, kejahatan. Gitu. Saya rasa equality before the law, persamaan di hadapan hukum itu juga harus bisa ditunjukkan oleh Kapolri. Rasa keadilan di masyarakat harus bisa dijawab sebagaimana janji Kapolri ketika di DPR tahun 2001 tentang presisi. Jadi Kapolri harus menunjukkan bahwa dia memperlakukan sama siapapun di hadapan hukum. Gitu. Tidak hanya pisau itu tajam buat masyarakat, tapi tumpul buat anggota Polri-nya. Jadi ya hukum harus ditegakkan kepada siapapun dia, termasuk juga anggota Polri. Bukan hanya soal bahwa ini peristiwanya jadi hanya etik dan etika dan profesi saja, tidak. Ini masalah kejahatan. Orang terapas mereka 8 tahun, masa problemnya kemudian diselesaikan dengan masalah etik? Kan nggak cukup. Pak Rudiana dan siapapun yang terlibat atas peristiwa yang menyengsarakan 8 orang ini melakukan sedikit upaya perbaikan dengan menyampaikan keterangan yang benar.
tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi 2016 itu seperti apa. Jadi daripada mempertahankan kebohongan yang kemudian akan mempermalukan diri sendiri, lebih baik dengan kerelaan membuat terang peristiwa ini sendiri. Karena Pak Rudiana dan kawan-kawan ya adalah aktor-aktor terjadinya peristiwa perampasan mereka terhadap 8 orang terpidana itu. Ya, saya juga nggak tahu ya. Menurut saya ini kan yang kedua kalinya ya Kapolri memerintahkan dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama sudah dilakukan dengan kesimpulan dari Propam dan Dirwasum tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana. Kemudian suara lagi perintah Kapolri yang kedua. Artinya apa? Artinya Kapolri juga tidak cukup yakin dengan laporan yang pertama tadi, sehingga harus menurunkan tim yang kedua, gitu loh. Terlepas dari soal itu, ya, kalau Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim membaca berkas penyidikan dan putusan dari 3 perkara ini, ya, tidak dibutuhkan kecerdasan untuk menemukan 1001 kejanggalan atas perkara ini, gitu loh. Ya. Dan tidak perlu menunggu adanya laporan polisi oleh masyarakat, karena juga ada laporan polisi versi polisi, yaitu LPA. Jadi polisi bisa menerbitkan LPA untuk melakukan pengusutan sendiri atas temuan-temuannya, gitu loh. Dan itu jauh lebih baik dibanding menunggu laporan dari masyarakat, menunggu proses PK, ya, yang terasa sangat bahwa polisi seakan-akan tidak mau dianggap kalah berhadapan dengan kuli bangunan. Gitu. Ini bukan soal kuli bangunan, ini soal nasib dan hak rakyat Indonesia. Ya, bukan karena mereka status sosialnya apa, tapi mereka punya hak yang sama berdasarkan konstitusi, yang harusnya juga bisa dipenuhi oleh kepolisian. Kalau mereka terjolimi, kalau menjadi korban kejahatan, ya tugasnya kewajiban kepolisian untuk mengungkap ini. Jadi nggak perlu menunggu masyarakat buat laporan, ya. Dari berkas penyidikan, putusan 3 perkara ini, mudah sekali untuk menemukan 1001 kejanggalan. Ya, saya rasa sikap Kapolri itu terbaca dari pidato Kapolri yang dibacakan Wakapolri. Ya, pada kasus Vina, Kapolri sampaikan sejak dari proses penyelidikan lemah scientific crime investigation. Gitu. Nah, apa yang disampaikan Kapolri ini berbeda dengan disampaikan oleh bawahannya yang menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap Rudiana misalnya. Nah, ini juga yang menurut saya rasa dalam posisi Kapolri tidak meyakini apa yang dijadikan laporan dari bawahannya, gitu. Sehingga harus dibuat tim baru, sehingga harus dibuat lagi pemeriksaan baru, gitu. Ya. Jadi itu gambarannya. Iya. Dan kalau berangkat dari soal scientific crime investigation, bukti ekstraksi yang secara muncul ini bisa jadi awalan untuk mengusut bahwa bagaimana peristiwa, bagaimana tindak pidana proses peradilannya, ya sejak dari proses penyidikan mengalami banyak masalah. Kalau dari sisi kekuatan saya pikir nggak ada lah. Ya, tapi secara umum ada situasi di mana mungkin ego tidak mau dinyatakan salah, ya, ego untuk selalu dalam posisi yang benar, gitu loh, dan tidak terima terhadap evaluasi, gitu. Jadi ego ini yang kemudian membuat pihak yang dikuliti ini nggak mau beranjak untuk memperbaiki diri, tapi lebih dalam posisi bertahan saja, gitu loh. Ya saya rasa nggak ada untungnya buat polisian, gitu loh. Ya, kita semua butuh polisi, kita butuh polisi yang profesional, ya. Kita butuh polisi yang menghargai asasi manusia, kita butuh polisi yang presisi sebagaimana slogan dan cita-cita dari Kapolri, gitu. Jadi akhirlah gaya masa lalu di mana institusi, ya, lembaga-lembaga merasa paling benar dan tidak mau menolak dari kritik dan evaluasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.